Uykular haram. Kembali kepada Raja. Raja kini hanya bersama Kosem. Raja lalu berkata, "Kamu mengirimkan surat ke Kem. Maksudku, surat yang kamu kirimkan kepada Kemenkes. Itu ada di tanganku." Kemankeşe'ye yazdığınız mektubu diyorum. Benim elime geçti. Kamu mengatakan Gulbahar melarikan diri. Dan kamu menulis bahwa Bayezid akan berbaris ke ibu kota bersama tentara. Dan kamu juga menulis bahwa tahta hanya akan dimiliki oleh Kasim. Hakkı olduğunu yazmışsınız. Ben Bayezid'in niyetini anlayayım. Kosem menjawab, "Ketika aku mengetahui niat Bayezid, aku hanya ingin membuat tindakan pencegahan. Apa yang kamu harapkan untuk aku lakukan, Murad? Apakah aku harus menerima takdir kami? Kamu sudah tidak mempercayaiku." Raja menjawab, "Jadi, kamu sudah menempatkanku di dalam kuburan dan mengklaim seseorang yang lain untuk tahtaku. Apakah begitu?" Kosem menjawab, "Putraku, aku adalah Valide Sultan. Tidak peduli apapun, aku harus mengesampingkan perasaanku dan melakukan apapun yang diperlukan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah membiarkan Bayezid si pengkhianat untuk naik tahta?" Hem bıraksaydım da haini devlet Bayezid mi çıksaydı tahta? Raja menjawab, "Kamu memang benar. Kita dikelilingi oleh pengkhianat. Sanaber juga adalah mata-mata orang Persia." Kosem pun menjawab, "Ya, Faryala yang telah mengurusnya. Dia dikubur bersama rahasianya. Dia berbicara tentang seorang pasa sebelum dia mati. Tapi kami tidak bisa menemukan siapa pasa itu." Gulbahar juga masih belum berbicara. Raja pun bertanya, "Jadi Gulbahar masih belum dieksekusi?" Kosem menjawab, "Itu adalah permintaan terakhir dari Bayezid. Dia mengatakan, biarkan ibuku tetap hidup. Aku ingin menolaknya. Namun, mereka membawa surat dari Bayezid yang ia tulis kepada ibunya. Dan aku tidak bisa melakukannya setelah membacanya." Kosem pun lalu mengambil dan memberikan surat itu pada Raja. Onu okuyunca dayanamadım. Di sisi lain, Atike bersama Jelahtar sedang berjalan bersama. Atike berbicara, "Sudah berbulan-bulan aku menantikan kamu kembali. Aku sangat khawatir. Kamu juga tidak menjawab suratku." Silahtar menjawab, "Kamu tahu kondisi saat perang. Aku tidak punya waktu untuk hal itu." Tiba-tiba Emir datang. Bizim oralarda bir söz vardır. Emir pun berbicara, "Kami punya pepatah. Jika kamu pernah datang ke Istanbul sekali saja, kamu akan mati dalam perjalanan ke Istanbul, atau kamu akan mati di Istanbul. Tempat ini sangat menakjubkan. Ini seperti dunia mimpi." Burası muhteşem bir rüya alemindeyim. Silahtar menjawab, "Mereka hanya mengatakan sedikit." Pangeran Persia Emir Gune, "Perkenalkan, ini istriku Atike Sultana." Acem Şehzadesi Emir Güne, Zevcem Atike Sultan. Emir pun berkata, "Sultana, ini adalah suatu kehormatan." Silahtar pun berkata lagi, "Karena telah menyerahkan Yerevan, itu membuat Raja terkesan. Raja membuatnya menjadi dalam layanannya." Atike pun berbicara. Mereka mengatakan, "Sekali teman akan menjadi teman. Lalu bagaimana dengan musuh? Apakah itu sama?" Emir Gune tersenyum, lalu menjawab, "Pasa, istrimu penuh humor dan jenaka. Kamu sangat beruntung." Latif olduğu kadar nüktedan da. Ne kadar talihlisiniz. Namun Silahtar berkata, "Ini adalah perjalanan panjang dan melelahkan. Inchilikios sudah siap untuk ruanganmu. Aga, bawa dia." Emir pun pergi bersama Aga. Ağalar, refakat edin. Atike lalu berbicara, "Apa yang terjadi, Silahtar? Bukankah kamu berpikir itu sedikit tidak pantas? Kamu cemburu tanpa alasan." Silahtar menjawab, "Kamu salah menilai. Bukan seperti itu." Atike pun bertanya, "Apakah begitu? Lalu apa artinya itu? Mengapa kamu bermusuhan padanya?"
Silahtar pun menjelaskan, dia sebelumnya bermusuhan dengan kami, dan sekarang dia berada di sisi raja, dan aku tidak menyukai itu semua. Hiç hoşuma gitmiyor. Atike pun menjawab, aku memang sangat bodoh. Kamu memang tidak akan pernah mencintaiku sebanyak kamu mencintai Geverhan. Bukankah begitu? Silahtar menjawab, ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas hal itu. Atike pun berkata, jika saja di sana ada jalan untuk melupakan masa lalu, untuk melarikan diri dari hantunya. Atike pun pergi meninggalkan Silahtar. Yolu olsa. Dan Silahtar menjawab, jika saja. Keşke. Kembali kepada raja, ia sedang berada di terasnya. Tak lama Kemenkes datang. Hünkârım, Kemenkes berbicara, rajaku, kamu bertanya tentang Gulbahar Sultan. Dia berada di penjara, di perbatasan Rumeli. Jika kamu mau, kami akan membawanya kemari. Raja pun bertanya, mengapa kamu menyembunyikannya, Kemenkes? Apakah karena perintah dari ibuku Qasem Sultan? Kemenkes menjawab, maafkan aku rajaku. Raja pun membahas kembali surat dari Qasem itu. bağışlayın hünkârım. Ben Bayezid'in önünü kes. Hentikan Bayezid dan biarkan Qasim naik tahta. Mengapa ibuku sangat mempercayaimu? Mengapa ibuku mengirimkan surat padamu ketika di sana ada begitu banyak pasal lainnya? Kemenkes pun menjawab, rajaku, aku adalah pemimpin komandan dari Janisari. Aku kira dia berpikir aku bisa memimpin para tentara. Sebagai tambahan, seperti yang kamu tahu, sebelumnya aku berada dalam layanannya. Jadi dia mengenalku, dia percaya padaku. üzere uzunca bir müddet Ketu Dağlığı'nı yaptım. İtimat ederler. Raja pun berkata, jika itu terjadi, jika aku mati, kamu, apakah kamu akan melakukan apa yang dia katakan? Apakah kamu akan berada di sisi pangeran dan melawan pangeran yang lainnya? Karena Bayezid adalah pangeran tertua. Bir şehzadeye karşı başka bir şehzadenin yanında olacak. Padişahına ihanet eden, Kemenkes pun menjawab, Pangeran Bayezid telah mengkhianati Sultan. Dia mencoba melawan sultannya. Dia adalah pengkhianat, dan aku tidak akan pernah berada di sisinya. hiçbir surette onun safında yer almam. Raja pun menjawab, ini adalah jawaban yang aku harapkan dari dirimu. Kamu tidak mengecewakanku. Siapapun yang mengkhianati seorang sultan, tidak peduli apakah dia seorang pangeran ataupun seorang sultana, kamu tidak akan berada di sisi mereka. Kamu harus berdiri melawan mereka. Şehzade yahut sultan. Sana dikileceksin. Kemenkes pun mengangguk. Raja berkata lagi, ibuku bilang, Gulbahar Sultan berkomunikasi dengan seorang pasah. Siapa kamu pikir pasah itu? Kemenkes menjawab, rajaku, banyak pasah yang tinggal di sekitar ibu kota. Aku sudah menginvestigasi semua pasah yang masih bekerja atau sudah pensiun. Namun, aku masih belum menemukan apapun. Ne kadar paşa varsa usulünce tetkik ettim. Henüz bir neticeye ulaşamadım.